مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anandaku yang soleh dan solihah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid kita, tahsin tilawah, dan tajwid kita hari ini yang akan kita bahas adalah materi tentang hukum mim mati. Ya. Sebelumnya, silakan Ananda persiapkan diri untuk memperhatikan dengan baik apa yang akan Ustazah sampaikan. Semua sudah siap? Insya Allah kita akan mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam pembelajaran ini. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum mim mati. Ya, hukum mim mati atau mim sukun. Kita perhatikan di layar, hukum mim mati itu atau mim sukun itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah ada yang namanya ikhfa syafawi, kemudian yang kedua ada idgham shaghir, dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Perhatikan baik-baik huruf dari setiap hukum tajwid tadi. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Hurufnya adalah ketika tadi kan kita membahas tentang hukum mim mati. Jadi ketika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba, ya, setelah mim mati atau mim sukun ada huruf ba, maka itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Ya. Kemudian yang kedua tadi idgham shaghir. Idgham shaghir seperti apa sih? Yang bagaimana? Ya, ketika ada mim mati atau mim sukun, di depannya ada huruf mim. Mimnya mim hidup atau mim berharokat. Ya, maka itu hukumnya tadi apa? Idgham shaghir. Kemudian yang ketiga izhar syafawi. Perhatikan hurufnya. Ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan, nah ini yang harus diperhatikan. Bertemunya dengan huruf apa? Yaitu huruf selain mim dan selain huruf ba. Jadi kalau kita ingat dengan huruf hijaiyah yang 28, mimnya sudah terbawa, ba-nya sudah terbawa. Jadi selain itu hurufnya ada 26 berarti ya. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah tadi apa? Ikhfa syafawi. Ya. Tadi kita ingat ikhfa syafawi itu seperti apa? Apabila ada mim mati atau mim sukun kemudian di depannya atau bertemu dengan huruf ba. Nah, pengucapan mim mati ketika bertemu dengan huruf ba maka harus diikhfakan, harus disamarkan dan disertai dengan gunnah, gitu ya. Jadi cara pembacaannya adalah harus diikhfakan atau disamarkan dan disertai dengan gunnah. Seperti apa sih pembacaannya? Baik, Ustazah berikan contoh, beberapa contoh. Ya, ini beberapa kata ini adalah termasuk ikhfa syafawi. Perhatikan ada mim mati bertemu dengan ba. Nah, contoh yang pertama adalah wahum bil akhirah. Ya, ada mim sukun bertemu dengan ba, di depannya ada huruf ba. Cara pembacaannya tadi diikhfakan, cara bacanya sama dengan iqlab. Kalau dihukum nun mati atau tanwin, ya. Perhatikan wahum, jadi bibir rapatnya tidak sempurna, ya. Jadi bukan wahum tapi wahum
ya, seperti itu cara pembacaannya. Wahum, dan disertai dengan gunnah tadi. Wahum bil akhirah. Seperti itu ya bacanya. Silahkan boleh diikuti biar kaliannya nanti cara pembacaannya sesuai begitu ya. Yang pertama tadi wahum bil akhirah. Sekali lagi wahum bil akhirah. Jadi harus ditahan ya. Jangan langsung dibaca wahum bil akhirah. Jangan begitu, tapi ditahan dulu. Wahum bil akhirah. Ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, yaumahum barizun ya. Jadi sama seperti tadi cara pembacaannya ya, ditahan dulu, digunakan, kemudian bibir rapat tidak sempurna. Yaumahum barizun. Oke, sekali lagi silakan ikuti. Yaumahum barizun ya. Kemudian contoh yang ketiga, bainahum bil ma'ruf ya. Bainahum bil ma'ruf. Bainahum bil ma'ruf. Nah, jadi cara baca ikhfa syafawi adalah seperti itu, dan jangan langsung dibacanya, tapi harus ditahan dulu ya. Oke, siap. Kemudian kita ke hukum mim mati yang kedua atau mim sukun yang kedua, yaitu idgham shaghir ya. Idgham shaghir ini adalah apabila mim mati bertemu dengan mim berharokat. Jadi bisa dinamakan juga dengan idgham mutamatsilain begitu ya. Nah, idgham shaghir. Jadi yang pertama mimnya sukun, yang kedua berharokat ya. Jadi ingat, idgham shaghir hurufnya adalah ketika mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat atau mim hidup. Cara pengucapannya, mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua sehingga menjadi satu, dan ingat pembacaannya disertai dengan gunnah. Untuk yang ini, untuk yang idgham shaghir, posisi bibir rapat sempurna. Ya, kalau tadi ikhfa syafawi bibirnya rapat tidak sempurna, kalau ini bibir rapat sempurna ya. Mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Kita buktikan di contoh beberapa kata di bawah ini. Yang pertama adalah ada allamakum malam ya, ada mim sukun kemudian bertemu dengan mim berharokat. Yang pertama tadi ya contohnya. Kemudian contoh yang kedua, yaqutum, mim sukun bertemu dengan mim berharokat, mukminin ya. Kemudian contoh yang ketiga, min amrikum, mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, mirfaqo gitu ya. Jadi tadi syaratnya adalah bibir rapat sempurna. Kita baca ya, dan silahkan kalian ikuti. Ingat, ditahan 2 harokat ya, ditahan, digunakan. Yang pertama adalah allamakum malam gitu ya. Allamakum malam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, sama, itu karena ikhfa harus digunakan ya, ditahan dulu. Kuntum mu'minin gitu ya. Yang kedua sama juga, kuntum mu'minin. Kemudian yang ketiga, min amrikum mirfaqa gitu ya. Jadi untuk yang idgham shaghir atau idgham mutamatsilain boleh ketika mim bertemu dengan mim begitu, maka bibirnya rapat sempurna dan digunakan, ditahan 2 harokat. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir ya dari hukum mim mati atau mim sukun adalah izhar syafawi ya. Namanya juga izhar. Jadi mimnya harus dibaca dengan jelas tanpa gunnah gitu ya, tanpa gunnah, tanpa tambahan, tanpa harus ditahan untuk yang izhar syafawi ya.
Posisi bibir harus dirapatkan dengan sempurna. Ini catatannya ya. Terutama nanti ketika bertemu dengan huruf fa dan huruf waw, begitu ya. Ini yang memang tidak mudah untuk diucapkan karena sama-sama huruf bibir, tapi harus sempurna mim sukunnya ya. Jadi idhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain apa? Selain huruf mim dan selain huruf ba ya. Jadi semuanya dibaca idhar nih hurufnya. Dari huruf hijaiyah selain mim dan selain ba. Jadi banyak ya. Ketika mim mati bertemu dengan huruf-huruf yang ada di layar itu maka harus diidharkan bunyi mimnya gitu ya. Dan tidak boleh ditahan ya. Ustazah berikan contohnya. Contoh dari idhar syafawi. Yang pertama adalah ketika mim mati bertemu dengan ain gitu ya. Walahum adzabun alim. Walahum mim sukun bertemu dengan ain gitu ya. Itu idhar syafawi hukumnya. Kemudian yang kedua alam nasroh mim sukun bertemu dengan nun. Itu juga sama begitu ya. Hukumnya adalah idhar syafawi. Mimnya harus dirapatkan dan tidak digunakan. Kita baca ya. Yang pertama adalah walahum adzabun alim. Jadi tanpa ditahan ya. Walahum adzabun alim. Kemudian yang kedua alam nasroh. Oke, silakan diikuti. Alam nasroh gitu ya. Kemudian hum. Nah, hum wal ghawun. Humnya, mimnya harus rapat sempurna. Kemudian wawnya juga harus sempurna pengucapannya. Hum wal ghawun gitu ya. Kemudian yang keempat ada mim bertemu dengan fa ya. Hukumnya idhar, mimnya harus sempurna. Hum fiha. Jadi hum sempurnakan mimnya, kemudian fa-nya juga sempurna keluarnya. Hum fiha. Jadi bukan gini, hum fiha, bukan begitu. Atau hum fiha ya, mimnya sempurna tapi pa-nya nggak sempurna. Nah yang betul adalah hum sempurna dulu mimnya, kemudian fiha, hum fiha. Nah seperti itu ya. Contoh idhar syafawi yang tidak mudah adalah ketika mim bertemu dengan fa, mim bertemu dengan wa begitu ya. Seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan Ustazah ingatkan kembali kepada kalian sehingga kalian nanti membacanya dengan sadar dan kemudian cara pembacaannya benar. Ustazah akan berikan contoh tilawah, akan talakikan surat Al-Baqarah ayat 64 sampai 66. Di sana ada beberapa contoh dari materi yang kita bahas tadi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, nanti silahkan kalian perhatikan, dengarkan lagi ulang-ulang. Yang Ustazah akan berikan garis bawah adalah tadi ya, kita membahas tentang hukum mim mati. Tsumma tawallaitum ya, itu mim ketemu dengan mim harus ditahan dulu ya. Min ba'di dzalik falaula, Ustaz akan berikan rambu-rambu di kata fad ya.
fadlullahi itu jangan dipantulkan do sukunnya karena bukan huruf qalqalah. Jadi falaula fadlullah. Tadi silakan kalian perhatikan bacaan ustazah. Alaikum warahmatuhu ya, mim mati bertemu dengan waw ya, perhatikan baik-baik. Alaikum warahmatuhu gitu ya. Lakuntum. Nah, ini di sini juga mim ketemu dengan mim. Nah, itu ya insyaallah ada mencakup dari materi yang kita bahas tadi, contoh tilawah yang ustazah berikan tadi. Silakan kalian perhatikan lagi baik-baik bacaan ustazah tadi surat Al-Baqarah ayat 64 sampai 66. Kemudian setelah itu silakan seperti biasa buatkan VN-nya dan kirimkan ke kelompok Qur'annya masing-masing. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.